Orang ketika sulit, ketika susah, jatuh miskin misalnya, atau kalah dalam satu kompetisi, maka biasanya seseorang akan ditinggalkan kawan-kawannya. Dia akan sendirian dalam kegagalannya, dalam kesulitannya, dalam kesusahannya. Makanya orang sakit biasanya ya dibiarkan sendiri. Tidak banyak yang datang ketika kita sedang dalam keadaan sulit dan berat. Karena dia sendirian dalam sulit, karena itulah kata janbun itu dimufradkan, ditunggalkan. Lijambi, karena orang ketika jatuh, ketika terpuruk, ketika sulit, biasanya orang-orang akan menjauh dari dia. Itu biasa begitu. Ya. Nah, sementara di An-Nisa, manusia dalam keadaan nyaman-nyamannya, bahagia, tenang, sukses, ya, menang. Orang kalau sukses, berhasil, menang, biasanya orang akan datang kepadanya ramai-ramai. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yunus ayat 12, ya, surat Yunus ayat 12 dan surat An-Nisa ayat 103. Kita baca surat Yunus ayat 12 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrah marra ka'allam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa oleh kesulitan, bencana atau bahaya, maka dia akan berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring atau duduk atau berdiri. Maka tatkala telah kami singkapkan dari mereka kesulitan hidupnya, lalu dia berlalu seperti orang tidak pernah berdoa kepada kami ketika ditimpa kesulitan dulu. Seperti itulah kami hiasi bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Itu artinya surat Yunus ayat 12. Surat An-Nisa 103 kata Allah, fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa izat ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, maka berzikirlah menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Maka apabila engkau sudah merasa aman dan tentram, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu artinya surat An-Nisa ayat 103. Secara redaksional, ada yang menarik dari kedua ayat ini. Pertama, di surat Yunus itu disebutkan kalimat da'ana, manusia berdoa kepada kami. Di sana disebut kata da'ana, manusia berdoa. Di surah An-Nisa disebutkan fazkurullah, berzikirlah kamu mengingat Allah, menyebut nama Allah. Jadi di surat Yunus itu da'ana, berdoa. Di surah An-Nisa itu berzikir, fazkurullah. Dua, di surat Yunus itu kata berbaring, ya, li jambihi, itu didahulukan daripada duduk atau berdiri.
Da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Jadi li jambihi berbaring di atas lambung itu lebih dulu daripada duduk dan berdiri. Adapun di surat An-Nisa itu berdiri dulu. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi kalau di surat Yunus ya itu berbaringnya dulu. Di surat An-Nisa berdiri dulu baru berbaring terakhir. Kalau surat Yunus berbaringnya dulu ya berdirinya terakhir. Lalu yang ketiga, di surat Yunus itu preposisinya atau huruf jarnya li. Ya, li jambihi. Nah, jadi berbaring itu pakai li jambihi. Di surat An-Nisa itu preposisinya pakai ala, wa ala junubikum. Nah, bukan wali junubikum. Ya, wa ala junubikum. Nah, di surat Yunus tadi li jambihi, bukan ala jambihi. Li, hurufnya ya, huruf jarnya li. 4. Surat Yunus itu berbaringnya menggunakan kata tunggal, li jambi. Ya, jambi itu mufrad, ya, kata tunggal. Di surat An-Nisa berbaringnya dalam bentuk jamak, plural. Junubikum. Nah, junub itu jamak dari jambun. Jadi di surat Yunus itu berbaringnya tunggal, jambun. Di surat An-Nisa berbaringnya jamak, junub. Begitu. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Baik pilihan kata maupun struktur kalimatnya. Karena memang kedua ayat ini berbeda konteksnya. Konteksnya berbeda. Surat Yunus itu konteksnya ad-durru, bahaya yang menimpa manusia. Apakah itu musibah ya seperti hilangnya harta, seperti kelaparan, ya atau sakit atau kematian. Jadi kondisinya manusia ketika itu dalam keadaan durru, dalam keadaan sulit. Ya. Sementara surat An-Nisa itu kondisi manusia dalam keadaan sudah aman. Faizat ma'nantum, apabila kamu sudah merasa aman, tenang, tentram. Jadi kondisi manusia itu berbeda. Di surat Yunus kondisinya ad-durru, dia sedang sulit, sedang payah, sedang berat. Ya, sementara di surat An-Nisa kondisinya ya itmi'nan, kondisi tenang, nyaman. Nah, dalam kondisi sulit, kondisi berat, ya apakah itu dalam keadaan musibah dan sebagainya, maka manusia tentu akan lebih banyak berdoa, ya, meminta kepada Allah. Karena itulah di surat Yunus kata pilihan katanya da'ana, memanggil, berdoa. Karena biasanya manusia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, ya, berat, itu akan berdoa, akan memanggil-manggil Allah. Ya Allah, tolong selamatkan. Ya Allah, tolong ringankan. Ya Allah, tolong lepaskan. Biasanya manusia akan berteriak-teriak memanggil Allah. Karena itulah pilihan katanya da'ana, berteriak, memanggil, berdoa. Sementara di surat An-Nisa kondisinya sudah tenang, ya sudah nyaman. Orang kalau mendapat ketenangan, kenyamanan, makanya akan lebih banyak berzikir, akan lebih banyak memuji Allah, yang mengatakan alhamdulillah. Karena kondisinya nyaman, manusia lebih banyak berzikir, maka pilihan katanya fazkurullah. Karena dalam kondisi nyaman, tenang, tentram, penuh kebahagiaan, manusia disuruh banyak berzikir, menyebut nama Allah, memuji Allah. Itu kenapa pilihannya di surat An-Nisa itu fazkuru, di surat Yunus da'a. Dalam kondisi berat, ya dalam kondisi sulit, mungkin penyakit, mungkin kondisi manusia lemah, maka manusia akan lebih banyak berbaring. Manusia ketika sakit, ketika lemah, ketika tidak berdaya, ketika kondisi berat, manusia akan lebih banyak berbaring di atas tempat tidurnya. Karena itulah di surat Yunus kata jambun didahulukan daripada qa'id atau qa'im, ya berbaring lebih banyak daripada
duduk atau berdiri, apalagi berdiri. Orang lemah kan sedikit berdiri, duduk masih mending lebih banyak. Jadi mendahulukan posisi kata itu dalam semantik Arab itu fungsinya yang menunjukkan makna ahamiyah namanya, ya, atau afdaliyah atau aghlabiyah. Maknanya dominan atau lebih banyak, ya. Orang ketika sakit, ketika lemah, pasti lebih banyak berbaring. Kalaupun duduk, ya tidak sebanyak berbaring. Berdiri lebih sedikit lagi. Karena berdiri lebih sedikit, ketika sulit maka berdiri letakkan terakhir. Nah, sementara di surat An-Nisa 103 itu, kondisinya kondisi tenang, manusia nyaman hidupnya, tenang, bahagia. Maka kondisi tenang, nyaman, manusia lebih banyak berdiri. Karena dia berjalan ke sana kemari, mengkabarkan kebahagiaannya, memperlihatkan kesuksesannya, memperlihatkan nikmat-nikmatnya. Karena manusia di waktu tenang lebih banyak berdiri, berjalan ke sana kemari, maka kiaman dahulu letaknya daripada kiaman dan junub. Dan orang kalau sukses, orang kalau nyaman, bahagia, itu jarang tidur, jarang berbaring. Karena orang yang bahagia jarang berbaring, dia harus menampakkan kesuksesannya, keberhasilannya, kenikmatannya. Makanya junub diletakkan terakhir. Karena jarang orang sukses itu yang berbaring. Dia itu ingin menampakkan, ingin tampil di hadapan orang banyak, berjalan ke sana kemari. Itulah kata qiyam didahulukan letaknya daripada qu'ud dan junub. Berikutnya, dalam kondisi dur, ya, sulit, berat, sakit, lemah, itu manusia itu tidak memiliki banyak kekuatan. Ya. Karena manusia tidak memiliki banyak kekuatan, maka preposisinya li jambihi, karena lam itu maknanya tamlik, ya, sesuatu yang tidak berdaya, dia dikuasai oleh sesuatu, ya, keadaan dia dikuasai oleh sesuatu itu disebut, ya, tamlik. Makanya preposisinya menggunakan lam li jambihi. Beda dengan surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu posisinya ketika sudah nyaman, dia sukses, dia berhasil, dia tenang, maka ketika itu dia merasa dirinya di atas. Karena dia merasa dirinya di atas, maka huruf jarnya juga pilihannya yang menunjukkan makna isti'la dan tu'ala. Nah, itulah kenapa itu digunakan kata ala junubikum. Ya, karena dia berada dalam posisi yang di atas. Ya, dia lagi nyamannya, tenangnya, bahagianya. Makanya digunakan preposisinya ala junubikum. Ya, karena kondisinya itmi'nan. Dia menjadi isti'la, ya, menjadi merasa besar, merasa tinggi. Itu kenapa ala. Nah, berikutnya, orang ketika sulit, ketika susah, jatuh miskin misalnya, atau kalah dalam satu kompetisi, maka biasanya seseorang akan ditinggalkan kawan-kawannya. Dia akan sendirian dalam kegagalannya, dalam kesulitannya, dalam kesusahannya. Makanya orang sakit biasanya ya dibiarkan sendiri. Tidak banyak yang datang ketika kita sedang dalam keadaan sulit dan berat. Karena dia sendirian dalam sulit, karena itulah kata janbun itu dimufradkan, ditunggalkan. Li jambi. Karena orang ketika jatuh, ketika terpuruk, ketika sulit, biasanya orang-orang akan menjauh dari dia. Itu biasa begitu. Ya. Nah, sementara di An-Nisa, manusia dalam keadaan nyaman-nyamannya, bahagia, tenang, sukses, ya, menang. Orang kalau sukses, berhasil, menang, biasanya orang akan datang kepadanya ramai-ramai. Ya, orang akan mengaku dia sebagai kawannya, sebagai kerabatnya, sebagai ini kenalannya. Karena ini orang didatangi banyak orang, ketika dia tenang, sukses, bahagia. Karena itulah kata jambun dijamakkan junub, ya, untuk menunjukkan makna banyak, ya, makna plural.
Jadi orang kalau lagi bahagia, tenang, sukses, berhasil, menang, biasanya orang akan datang kepadanya, minimal mengucapkan selamat kepadanya. Tapi yang kalah akan ditinggalkan, yang terpuruk akan diberikan sendiri, yang lemah akan dibiarkan tidak berdaya dalam kesendiriannya. Nah, itulah kenapa surat Yunus itu berbaringnya tunggal, jambun. Di surat An-Nisa berbaringnya junub untuk menunjukkan ya plural, banyaknya orang yang datang ketika kita sudah berada dalam kondisi ya menang, sukses, berhasil, bahagia. Begitulah keadaan yang akan dialami manusia ketika dia sulit dan ketika dia menang, sukses, dan bahagia. Itulah rahasia di balik perbedaan redaksi dari surat Yunus ayat 12 dan surat An-Nisa ayat 103. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.